Lanjut ke modul yang ketiga tentang fungsi dalam JavaScript Node.js. Jadi yang pertama kita akan belajar tentang fungsi. Jadi fungsi adalah suatu blok program yang diberi nama tertentu dan bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan spesifik. Dalam JavaScript, fungsi dibuat menggunakan kata kunci function dengan bentuk umum penggunaan seperti tampak pada layar, seperti ini. Function, kemudian nama fungsi, terus dalam sini parameter, lalu di bawah sini adalah aksi atau badan fungsi. Contoh pendefinisian fungsi dengan nilai balik adalah sebagai berikut. Kita ke contoh. Sini kita masuk ke node. Kemudian kita buat function kali. Di sini parameternya a, b. Kemudian dia akan mengembalikan c. Kemudian tutup kurung. Oh, maaf, agak salah sedikit. Ulang. Kita buat ulang. Function kali. Kemudian dalam sini kita buat variabel c sama dengan a dikali b. Kemudian dia akan mengembalikan c. Tutup kurung kurawal. Pada kode di layar kita mendefinisikan fungsi dengan nama kali. Masukkan function kali. Kemudian kita mengembalikan a kali b. Untuk fungsi tanpa nilai balik, badan fungsi hanya berisi perintah-perintah tertentu dan tidak disertakan dengan pengembalian nilai lain menggunakan perintah return. Kita buat function, buat function cetak. Kemudian kita isi parameternya s, n. Lalu kemudian sini kita menggunakan for. Let i sama dengan 0. I lebih kecil n, lalu i plus plus. Kemudian konsol titik log s. Kemudian tutup kurung satu, lalu satu lagi. Fungsi di layar hanya bertugas untuk mencetak string s.
keluar sebanyak n kali, keluar sebanyak n kali. Kita buat variabel hasil. Kemudian kita buat lagi function kali parameter A dan B. Setelah itu kita kembalikan return A dikali B. Kemudian kita memanggil fungsi. Lalu hasil sama dengan kali parameternya 10 dan 20. Pada contoh di layar 10 dan 20 disebut argumen atau parameter. Kita buat new file dengan nama fungsi.cs. Kemudian kita masukkan variabel var readline sama dengan require readline sync. Setelah itu kita buat function dengan nama kali, lalu masukkan parameter A, B. Lalu kita kembalikan return A kali B. A kali B. Setelah itu kita buat var A sama dengan kita parse to float karena untuk bilangan real. Kemudian readline question untuk membaca dari keyword. Kemudian di sini pertanyaannya adalah masukkan nilai A. Lalu B, var B sama dengan sama parse to float, lalu readline titik casting masukkan nilai B, nilai B. Lalu kemudian di bawah sini kita akan memanggil fungsi dan menampung hasilnya ke variabel C. Memanggil fungsi dan C sama dengan nama fungsinya adalah kali dengan parameter A, B. Setelah itu kita cetak konsol titik log, dia mencetak tanda tik, kemudian variabel A dikali dengan variabel B sama dengan variabel C.
save, kemudian kita coba jalankan. Node fungsi.js nilai A misalnya 1,25, kemudian B misalnya 4,0, 4,0. Oke. Jika kita tidak terlalu suka dengan menggunakan variabel bantu, maka memanggil fungsi di layar dapat dilakukan sebagai berikut. Ini kita kasih keterangan. Di sini. Kemudian di sini kita masukkan nama fungsi. Nama fungsinya kali. Kemudian dalamnya ada parameter A, B. Oke. Kemudian save. Lalu kita jalankan ulang. Nilai A misalnya 2, nilai B misalnya 3, seperti ini. Jadi berbeda dengan fungsi yang memiliki nilai balik, pemanggilan fungsi tanpa nilai balik tidak perlu ditampung ke dalam variabel. Berikutnya kita akan belajar tentang parameter fungsi. Jadi meskipun fungsi dapat didefinisikan tanpa parameter, tapi pada umumnya suatu fungsi akan lebih memiliki satu parameter atau lebih. Contohnya, masuk ke node, kemudian kita akan mendefinisikan fungsi. Di sini nama fungsinya kali, lalu A, B, kemudian dia mengembalikan A dikali B. Telah ditutup. Lalu kita akan memanggil fungsi. Fungsi. Di sini kita buat variabel x sama dengan 10, lalu y sama dengan 20. Setelah itu kita buat variabel hasil sama dengan kali, di dalam sini ada parameter x, y. Jadi pada kode di layar A dan B disebut parameter formal. Ini adalah parameter formal. Kemudian sedangkan x dan y disebut parameter aktual. Kemudian kita akan belajar melewatkan parameter ke dalam fungsi. Dalam JavaScript, nilai parameter dari tipe primitif yaitu number, string, dan boolean secara otomatis akan dilewatkan ke dalam fungsi menggunakan mekanisme pass by value. Sedangkan nilai parameter bertipe objek akan dilewatkan menggunakan mekanisme pass by reference. Jadi kita akan masuk ke pass by value. Pada mekanisme pass by value terjadi proses penyalinan nilai dari parameter aktual ke parameter formal. Kita lihat contoh. Kita buat file baru nih, file. Dengan nama pass by value.js.
Kemudian di sini kita buat function dengan nama tukar. Lalu ini adalah parameter formal. Kemudian di sini kita inisialiskan variabel c sama dengan a, sama dengan variabel a atau parameter a. Lalu a sama dengan b. Kemudian b sama dengan c. Setelah itu di bawah sini kita buat variabel x sama dengan 100. Kemudian y nya sama dengan 200. Setelah itu kita akan menampilkan nilai x dan y sebelum ditukar. Menampilkan nilai x dan y sebelum ditukar. Konsol titik log. Jadi di sini kita masukkan string sebelum ditukar. Setelah itu berikutnya yang ini adalah tanda tik lalu x titik 2 kemudian variabel x. Setelah itu cetak lagi log. Di sini untuk y 2 variabel y. Setelah itu kita akan memanggil fungsi tukar. Caranya adalah kita ketik tukar, lalu parameternya di sini ada x dan y. Lalu kita akan menampilkan nilai x dan y setelah ditukar. Setelah kita konsol, konsol titik log, lalu di sini enter satu kali. Ini setelah ditukar. Lalu konsol titik log, yang ini adalah nilai dari x setelah ditukar, x titik 2 kemudian variabel x. Lalu berikutnya lagi y nya variabel y. Oke. Setelah itu kita jalankan. Oke.
pass by value .js. Ya, jadi sebelum ditukar 100 x nilai 100, yes nilai 100. Setelah ditukar juga nilainya sama. Jadi tampak pada hasil layar bahwa perubahan nilai yang terjadi pada A dan B, nilai pada A dan B, atau di dalam fungsi tidak akan mempengaruhi nilai X dan Y. Nilai A dan B tidak akan mempengaruhi nilai X dan Y di luar fungsi ini. Berikutnya adalah pass by reference. Jadi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa ketika kita melewatkan objek dari tipe objek dan turunan-turunannya, JavaScript secara otomatis akan menerapkan mekanisme pass by reference. Kita ke contoh. Oke, kita buat file baru dengan nama pass by reference. .js. Lalu kemudian kita buat function nama functionnya increment dalam sini kita isi A. Setelah itu A titik X tambah sama dengan 1. Oke, setelah itu kita akan membuat objek. Jadi kita buat variabel obj sama dengan new object sini kita akan mendefinisikan properti X pada objek yang telah dibuat. Mendefinisikan properti X pada objek yang telah dibuat. Objek dibuat. Obj titik X sama dengan 10. Kemudian di sini kita akan menampilkan nilai objek titik obj titik X sebelum dinaikkan. Menampilkan nilai obj titik X sebelum dinaikkan. Increment nama fungsinya tadi, lalu masukkan variabel obj di sini. Nah, sekarang kita akan menampilkan nilai obj titik X setelah dinaikkan. Obj titik setelah dinaikkan console titik log, lalu enter 1 kali setelah dinaikkan nilainya. Setelah dinaikkan nilainya,
obj titik x variabel obj. Obj titik x. Kita save, lalu kita jalankan. By reference. .js, tanpa .js juga bisa. Oke, jadi pada contoh kode di layar, obj dan a merupakan dua referensi yang merujuk ke satu objek yang sama. Jadi obj dengan a, obj dan a ini dua referensi yang merujuk ke satu objek yang sama. Sekarang kita akan masuk ke parameter dengan nilai default. JavaScript mengizinkan kita untuk menentukan nilai awal atau default dari suatu parameter. Contohnya kita buat function dengan nama cetak. Parameternya kita langsung isi a sama dengan 10, a dan nilainya, nilai default. Kemudian console titik log a. Pada contoh di layar, A disebut parameter opsional yang memiliki nilai awal atau nilai defaultnya 10. Kemudian kita panggil cetak tanpa argumen. Ketika dipanggil tanpa argumen, nilai A yang digunakan adalah nilai awal yang diisikan pada saat pendefinisian fungsi. Kemudian kita cetak. Di sini kita isi 55 dalam parameter A. Pada pemanggilan fungsi cetak di layar, parameter A akan diisi dengan nilai 555. Function cetak s, n lalu s sama dengan 3, nilai defaultnya 3. Kemudian for let i sama dengan 0. Kemudian i lebih kecil n, lalu i plus plus, setelah itu kita letak s. Satu lagi. Fungsi di layar tidak dapat ditulis seperti berikut.
opsional ditempatkan sebelum parameter non opsional. Function cetak n sama dengan 3, s. Kemudian for let i sama dengan 0, i lebih kecil n, kemudian i plus plus. Duluan s satu fungsi dapat memiliki parameter opsional lebih dari satu asalkan parameter opsional tersebut ditempatkan setelah parameter non opsional. Cetak s, n sama dengan 3, koma lagi new line sama dengan true. For let i sama dengan 0, i lebih kecil n, i plus plus. Setelah itu proses std out right s. Jika if new line proses std out dot right Berikut ini contoh kode lengkap yang menunjukkan pendefinisian fungsi dengan parameter opsional. Berikutnya adalah variabel length argumen dalam JavaScript. Sebagian besar bahasa pemrograman mendukung fasilitas variabel length argumen. Contoh, kita buat file baru, parameter array .js. Kita buat function dengan nama sum, parameter a, kemudian if
jika tanda seru lalu type of A, jika tipe dari A adalah array, A huruf besar, maka dia cetak konsol kesalahan parameter harus bertipe array, parameter harus bertipe array. Kemudian dikembalikan return, lalu kita buat variabel total sama dengan 0,0. lalu kita buat for let element of A, kemudian masukkan total, variabel total sama dengan total tambah elemen atau tambah sama dengan elemen pedas elemen. Setelah itu return total, kembalikan total. Lalu kemudian luar fungsi ini kita buat parameter berupa array dengan 2 elemen. Berupa array dengan 2 elemen. Konsol kita panggil nama function sum, sum, lalu tanda fungsiku 10,20 titik 2 ditambah sum kita parameter berupa array dengan 3 elemen. Parameter array dengan 3 elemen. Konsol diklop, kemudian sum sum 10,20,30 ditambah sum 10,20,30. Kemudian parameter berupa array dengan 4 elemen. Parameter berupa array dengan 4 elemen. Konsol
kemudian zoom, lalu 10,20,30,40 tambah zoom 10,20,30,40. Oke, yang penting kita save lalu jalankan di sini. Ctrl D lalu cls node, nama filenya parameter array.cs. Jadi pada contoh di layar fungsi zoom ini berguna untuk menjumlahkan beberapa bilangan. Kita buat file baru dengan nama res parameter.cs. Oke, kemudian kita buat function seperti tadi. Function zoom, parameternya A, kita gunakan range parameter titik 3 kali lalu A, kemudian buat variabel total sama dengan 0,0, kemudian for, kita gunakan perulangan for, let elemen of A, lalu total plus sama dengan elemen. Kemudian kita kembalikan total. Lalu di luar fungsi ini kita akan memanggil fungsi dengan dua argumen. Yang caranya adalah kita konsol log, lalu zoom zoom 10,20, ditambah zoom 10,20, zoom 10,20. Setelah itu kita akan memanggil fungsi dengan 3 argumen. Memanggil fungsi dengan 3 argumen. Caranya konsol zoom 10,20,30, lalu di plus zoom 10,20,30. Kemudian kita akan memanggil fungsi dengan 4 parameter. Fungsi 4 parameter. Konsol log, lalu zoom 10,20,30,
10,40. Setelah itu kita tambah dengan sum 10,20, 30,40. Kita jalankan, kita save dulu. Node res parameter.cs. Kali ini kita tidak perlu menggunakan tanda kurung siku. Pada saat memanggil, kita tidak perlu menggunakan tanda kurung siku di sini. Pada saat memanggil fungsi sum, karena fungsi tersebut dapat dipanggil dengan jumlah argumen berbeda. Lalu sekarang kita masuk ke fungsi tanpa nama. Dalam JavaScript, fungsi dapat dibuat tanpa menggunakan nama tertentu atau anonymous. Kita langsung ke contoh. Kita buat inisialisasi variabel tambah sama dengan function parameternya a, b. Lalu kita kembalikan return operasi a ditambah b. Pada kode di layar kita membuat fungsi tanpa nama. Jadi function ini tidak ada nama, yang melakukan operasi penjumlahan antara A dan B. Kemudian kita var hasil sama dengan tambah ini nama variabel, parameternya tadi A dan B. Kita isi nilai di A dan B dengan 10 dan 8. Fungsi tanpa nama juga ditulis menggunakan tanda panah sama dengan lebih besar dan tanpa kata kunci function seperti berikut. Var tambah sama dengan A, B. Lalu kita gunakan tanda panah tanda lebih besar A ditambah B. Kita dapat menguji kode di layar menggunakan terminal RDPL. Tambah nilainya adalah 10,9, hasilnya 19. Berikut ini contoh kode lengkap yang menunjukkan pembuatan dan penggunaan fungsi tanpa nama. Kita buat file baru dengan nama fungsi tanpa nama .cs. Fungsi kemudian kita buat var readline sama dengan require readline sync. Kemudian kita buat variabel tambah sama dengan masukkan function tanpa nama di sini dengan parameter a
koma B. Lalu kita kembalikan return A ditambah B. Setelah itu di luar function ini kita buat variabel A sama dengan kita bawa ke float untuk bilangan real, readline titik question, salah, question. Dalam sini suruhannya adalah masukkan nilai A, masukkan nilai A. Kemudian untuk B, variabel B sama dengan bawa ke float, lalu readline titik question, lalu suruhannya adalah masukkan nilai B dan nilai B. Kemudian buat variabel hasil sama dengan variabel tambah parameter A, B. Setelah itu kita cetak di log. Sini kita variabel dari A ditambah dengan variabel dari B sama dengan variabel hasil. Oke, setelah itu kita jalankan di terminal. Nama filenya adalah fungsi tanpa nama, fungsi tanpa nama .js. Masukkan nilai A, misalnya nilai A adalah 10, lalu nilai B nya adalah 9, maka 10 tambah 9 adalah 19. Sekarang kita ke fungsi callback, fungsi yang digunakan sebagai parameter. Suatu fungsi dapat digunakan sebagai parameter untuk fungsi lain. Lihat contohnya. Kita buat file baru dengan nama fungsi callback.js. Fungsi callback.js. Terus kita buat variabel readline sama dengan require, lalu readline sync. Kemudian kita buat function tambah, lalu parameternya adalah A, B. Kita kembalikan A ditambah B, return A tambah B. Kemudian di luar fungsi ini kita buat satu function lagi, function kurang A, B parameternya, lalu kita kembalikan A kurang B. Setelah itu function berikutnya, function kali ini parameternya juga A dan B. Kita return A dikali B. Lalu function berikutnya lagi, function bagi, parameternya masih sama A dan B. Kemudian kita kembalikan A bagi per B.
Lalu setelah function bagi, kita buat lagi sebuah function hitung dengan nama hitung. Parameternya adalah A, B, lalu callback. Setelah itu kita kembalikan return callback dalam kurung parameternya A, B. Setelah itu kita deklarasikan variabel A, bawa ke float, lalu dia akan meminta inputan, masukkan nilai A, setelah itu untuk B juga sama, bawa ke float, lalu perintahnya adalah masukkan nilai B. Kemudian di bawah sini kita cetak konsol titik log. Yang pertama kita masukkan tanda tik, lalu variabel A ditambah variabel B sama dengan variabel hitung A, B, tambah. Oke. Setelah itu untuk lebih cepat kita copy ini. Oke, kita tinggal ganti ini. Untuk ini kan kurang ya, hitung AB, kemudian sini kita masukkan nama fungsinya kurang. Setelah itu yang ini untuk perkalian, kita masukkan nama fungsinya kali. Lalu berikutnya lagi, nah untuk pembagian bagi. Oke, kita coba jalankan. Save. Filenya adalah fungsi callback.js. Masukkan nilai A. A-nya 10, misalnya 10, B-nya misalnya 8. Oke, harusnya seperti ini. Pada contoh di layar, fungsi hitung adalah fungsi yang memiliki parameter bertipe fungsi. Kita buat file baru lagi dengan nama fungsi callback1.js. Oke, di sini kita buat variabel readline. Readline sama dengan require. Oke, masukkan ini readline.sing. Kemudian buat function hitung A, B, callback. Oke, seperti ini. Setelah itu
kita kembalikan, return callback A, B, A, B, A, D. Oke, setelah itu di luar fungsi ini kita buat variabel A sama dengan bawa ke float, kemudian readline question, masukkan nilai A, masukkan nilai A. Oke, kemudian kita copy ini, kita copy, lalu kita tinggal ganti saja di sini. Kita ganti ini dengan B, lalu ini juga kita ganti dengan B, cepat-cepat. Setelah itu kita buat konsol titik log, kita buat variabel A ditambah variabel B sama dengan di sini kita di luar ini kita tambah hitung function hitung A, B, function, lalu return A ditambah B tambah B. Oke, ini harusnya dalam kurung. Supaya jangan error, dia harus dalam kurung. Aduh. Oke, kita tambah titik koma di sini. Oke, di luar sini masih ada error. Oke, ini error karena kita harus gunakan tanda kurung kurawal. Lalu di sini tanda kurung kurawal. Ini kita hapus salah satu. Setelah itu kita copy. Oke, ini kita ganti tanda minus. Ini juga kita ganti min. Ini kita ganti kali. Simbol ini juga kita ganti kali. Setelah itu yang terakhir kita ganti ini dengan bagi ini. Setelah itu kita save, kita jalankan. Kemudian fungsi callback back1.js, nilai A misalnya 10, nilai B misalnya 8. Kenapa nan? Oke, di sini nan, karena memang di sini kita semua harus menggunakan tanda plus, karena ini untuk menjumlahkan string dengan operasi diulang. Oke, kita save, kita ulangi sekali lagi. 10 lalu 8. Oke, operasinya seperti ini. Jadi ketika dieksekusi, hasil yang diberikan akan sama seperti kode sebelumnya.
kita menuju ke membuat fungsi di dalam fungsi lain. Jadi JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang mendukung pendefinisian fungsi dalam fungsi. Kita langsung ke contoh. Kita buat file baru dengan nama fungsi lokal.cs. Oke, kita buat script var readline sama dengan require readline scene. Kemudian kita buat function dengan nama hipotenusa. Parameternya di sini a, b. Setelah itu aksinya adalah dia fungsi lokal. Ini adalah fungsi lokal. Function kuadrat. Jadi ini adalah fungsi lokal, fungsi di dalam fungsi. Function kuadrat parameternya adalah x. Dalam sini aksinya adalah dia akan mengembalikan x dikali x. Oke. Setelah di luar fungsi lokal ini kita akan membuat untuk memanggil fungsi lokal. Jadi ini untuk memanggil fungsi lokal. Caranya kita kembalikan nilai c sama dengan mat yang ini mat.sqrt yang ini. Kemudian sini nama fungsi kuadrat parameter a, lalu ditambah dengan kuadrat b. Oke. Setelah itu di luar fungsi ini kita cetak konsol. Di sini kita akan cetak string menghitung sisi miring segitiga siku-siku. Sisi miring segitiga siku-siku. Lalu kita masukkan variabel a sama dengan bawa ke float, lalu readline question, perintahnya adalah masukkan alas. Setelah itu variabel b sama dengan bawa ke float, lalu readline question, perintahnya adalah masukkan tinggi. Oke, setelah itu variabel c var c sama dengan hipotenusa a, b. Terakhir console.log sisi miring sama dengan
variabel C. Variabel C. Oke, selesai, kita save, kemudian kita jalankan. Mode fungsi lokal .js. Kita masukkan alas, misalnya alasnya 3, tingginya 4, sisi miringnya sama dengan 5. Jadi pada contoh di layar, fungsi kuadrat merupakan fungsi lokal yang didefinisikan di dalam fungsi hipotenusa.